Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Saya Heri, senang rasanya berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu menyertai kalian semua sepanjang hari ini. Diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya ingin sharing firman lagi, sedikit firman tentang kenikmatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Terima kasih Bapa buat hari ini, terima kasih buat penyertaanmu, terima kasih buat segala kebaikanmu ya Bapa. Bapa ampuni kami, ampuni perkataan kami, ampuni perbuatan kami, semua tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapanmu. Jaga kami, bimbing kami, sertai kami. Dekatkan kami kepada kebaikanmu dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Jauhkan kami dari segala pengganggu roh-roh jahat maupun hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kau pimpin kami, Kau berkati kami yang mendengarkan firman ini, yang belajar terus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, pada kali ini saya berada di Port Chalmers, New Zealand. Atau kalau di bahasa Indonesianya adalah Selandia Baru ya. Jadi ini adalah kota Port Chalmers, di mana kota ini adalah kota kecil, bukan sebuah kota besar. Mungkin kalau di kita itu bisa dibilang seperti desa ya, desa. Jadi desa kecil tapi kalau desa di sini kan nggak seperti desa kita ya. Sini desa ini termasuk mewah kalau di New Zealand ini ya. Atau di Selandia Baru ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu Selandia Baru. Kalau nama sesungguhnya itu New Zealand. Nah sekarang saya ada berada di depan sebuah gereja, itu namanya Iona Church atau gereja Iona. Ini merupakan satu-satunya gereja yang ada di sini. Dan cukup besar ya. Jadi semua orang yang beribadah di gereja ini. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, jadi gerejanya tidak dibuka. Mereka akan mengadakan servis atau kebaktian besok jam 10 pagi hari Minggu. Nah kali ini kita akan baca firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 2 ayat 24. Ayo kita cari di Pengkhotbah 2 ayat 24. Oke, akan saya bacakan buat kalian. Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Sekali lagi saya bacakan ya, di Pengkhotbah 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Nah di sini kita firman yang akan kita sharing, firman yang akan kita pelajari, firman yang akan kita renungkan ada tentang kenikmatan ya. Seperti yang kalian tahu, manusia itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah mencari kenikmatan, mencari kepuasan, mencari suatu kenyamanan, mencari sesuatu yang bisa menghibur hati, mencari sesuatu yang bisa menyenangkan atau membuat rasa nyaman diri kita. Di sini di ayat ini kita berbicara tentang kenikmatan makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi ini sih lumrah ya. Jadi kalau misal kita ngomong soal pekerjaan kita ya, buat kita yang bekerja, kita bekerja dengan susah payah, kita bekerja dengan banting tulang, kita bekerja dengan penuh jerih payah, penuh keringat, bercucuran keringat, banting tulang. Tentunya buat siapa? Buat keluarga kita, buat yang sudah keluarga ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kalau buat yang belum menikah mungkin untuk tujuan dia mau beli sesuatu, beli rumah kah, apa untuk sekolah kah gitu ya. Nah kadang dalam kehidupan ini kalau misalkan kita udah capek-capek, kebanyakan kita kan udah capek bekerja, terus pengen dong kita menikmati jerih payah kita. Itu nggak apa-apa, itu lumrah sekali. Karena di sini pun kan dibilang di Alkitab tuh ada
Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah berjerih payah, sudah bekerja, dan kalian ingin menikmati hasil pekerjaan kalian untuk makan enak gitu ya, kemudian bersenang-senang dengan keluarga, itu nggak salah, itu lumrah, dan itu memang sewajarnya bisa dilakukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang menentang firman Tuhan akan hal itu. Gitu ya. Tapi di sini dibilang, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi kalian harus sadari bahwa semua itu datang dari tangan Allah. Semua itu datang dari tangan Allah. Semua kenikmatan yang kita dapat, kita bisa makan enak, kita bisa minum enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa tidur pulas, itu semua datang dari Allah. Kalian bayangkan bagaimana kalau misalkan kita tidak diberi kesenangan tersebut. Kita makan susah, kita minum susah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidur pun kita susah. Itu lebih tersiksa ya, rasanya lebih tersiksa dibandingkan kita yang memiliki kekurangan secara jasmani mungkin, catatan dalam tubuh mungkin, tapi masih bisa menikmati hidup. Nah, jadi kita harus ingat bahwa suatu kenikmatan yang kita terima di dalam kehidupan kita harus kita syukuri. Dan harus kita ingat bahwa semua kenikmatan yang kita dapat, walaupun mungkin itu hanya makan nasi, tempe, tahu, dan sedikit sayur, rasa nikmat yang luar biasa itu datang dari Allah itu sendiri. Tuhan Allah telah memberikan rasa nikmat kepada kita. Dan Tuhan pun sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa menikmati hasil jerih payah kita. Jadi di sini intinya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan, baik itu dalam sekolah kita, buat yang belum menikah, yang masih studi ya, dalam pelajarannya, ataupun yang sudah menikah dalam pekerjaannya, yang dalam usahanya, dalam perdagangannya, dalam bisnisnya, kalian harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Karena tanpa seizin Dia, tanpa Allah memberikan karunia, kasih karunia-Nya, tanpa kebaikan Tuhan, maka kalian tidak akan bisa menikmati hasil jerih payah kalian. Kalian tidak bisa menikmati apa yang sudah menjadi hasil dari kerja keras kalian. Kadang orang suka lupa ya, kita sebagai manusia itu terkadang lupa. Memang kita bekerja ya, setelah kita bekerja, pulang kerja, kita pulang ke rumah, capek, mandi, kemudian kita beristirahat, udah gitu kita tidur. Habis tidur, kadang malamnya keluar makan apa, kadang kita lupa gitu. Dan kita lakukan itu tiap hari. Bahkan buat orang-orang yang kebanyakan uang gitu ya, mereka jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Mereka habiskan waktunya untuk berhura-hura. Kadang Sabtu dan Minggu pun mereka berencana main kemana, nginep kemana gitu, liburan kemana. Kadang mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai manusia, jujur ya, kebanyakan manusia itu mereka mementingkan diri sendiri, kepentingan dia dan keluarganya, daripada kepentingan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu ya? Seperti kita beribadah ke gereja. Kita beribadah ke gereja itu kan tiap hari Minggu. Hari itu kan ada 7 ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan Minggu. Dari 7 hari, Tuhan hanya meminta 1 hari, yaitu hari Minggu. Untuk beribadah kepada Tuhan. Kalian bayangkan ya, dalam 7 hari, ada 6 hari yang Tuhan kasih buat diri kalian. Betapa Tuhan itu luar biasa, maha baik, maha pemurah. Dia kasih 6 hari untuk kalian menikmati hidup kalian. Dan dia hanya minta 1 hari untuk beribadah kepadanya. Dari 7 hari. Bayangkan gimana kalau misalkan Tuhan meminta 6 hari untuk dia dan 1 hari untuk kalian sendiri. Tapi di sini kan tidak terjadi seperti itu. Tapi Tuhan memberikan 6 hari untuk kalian dan 1 hari untuk dia. Tapi masa setelah kita diberikan 6 hari, kita masih juga mau mengambil hari yang spesial ini. Jadi kita harus membuat atau mengingat betapa baiknya Tuhan telah memberikan 6 hari kepada kita. Alangkah indahnya, alangkah bijaksananya, alangkah baiknya kalau kita menggunakan hari yang ke-7 ini
untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kalau misalkan kalian punya waktu ya, lebih baik dan lebih bagus lagi kalau misalkan kalian bisa saat pagi setiap hari, saat teduh setiap hari. Jadi sebelum kalian melakukan kegiatan atau aktivitas kalian di pagi-pagi itu, bangun pagi kalian bisa baca kitab, bisa berdoa, kalian bisa baca renungan. Nanti sebelum tidur malamnya kalian bisa baca renungan lagi. Atau kalau misalkan kalian tidak terbiasa dengan rutinitas seperti itu, atau kalau misalkan kalian punya keterbatasan waktu karena kerja atau yang lain-lain, kalian bisa lakukan tanpa harus ada ketentuan waktu. Misalkan kalau misalkan kita emang kerjanya jam 8, kita bisa doa pagi itu jam 4 atau jam 5 pagi. Tapi kalau misalkan kalian kerja, kan tidak semua pekerjaan sama ya. Kalau misalkan ada yang kalian kerjanya pindah-pindah waktu, kalian bisa lakukan renungan harian, kalian bisa bersaat teduh, kalian bisa berdoa, kalian bisa baca Alkitab, tidak harus di jam yang sama. Ketika kalian ada waktu, kalian ambil 15 menit untuk melakukannya. Dilakukan secara rutin setiap hari. Untuk apa? Gunanya adalah untuk mengingatkan kita agar kita tidak berbuat kesalahan. Untuk memimpin kita berjalan di jalan yang lurus. Menjauhkan kita dari segala kejahatan. Dan juga melindungi kita dari segala cobaan. Coba dilakukan 15 menit sehari. Untuk kalian yang sudah melakukan saat teduh, itu sungguh bagus sekali. Dan saya pun merasa bangga akan hal itu ya. Kadang saya sendiri pun, saya jujur ya, saya kan bukan pendeta. Kadang saya sendiri pun kadang ada suatu waktu ketika saya sangat sibuk sekali dan saya miss hal-hal itu. Tapi saya coba menggunakan waktu-waktu lain. Jadi kalau misalkan setiap orang yang baik sih kebanyakan dilakukan pagi hari ya. Tapi kalau seperti saya tuh renungan atau saat teduh kadang saya lakukan tidak selalu di pagi hari. Ketika saya memang punya waktu di pagi hari, saya gunakan di pagi hari. Tapi ketika saya sibuk di pagi hari, saya lakukan di jam-jam lain. Dimana di hari itu saya punya waktu senggang. Dan saya sisihkan waktu itu untuk Tuhan. Begitu. Jadi nggak harus merupakan rutinitas. Karena nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama ya. Karena ketika kalian harus bangun jam 4 pagi itu kan itu lumayan pagi. Karena paginya tuh beda ya. Pagi di Indonesia dan pagi di luar itu beda loh. Pagi di luar negeri ya. Seperti pagi di Indonesia itu kan jam 4 pagi rata-rata. Tapi kalau misalkan seperti orang bule atau orang kulit putih, mereka jarang yang ada bangun jarang mereka yang bisa bangun jam 4 pagi itu. Jarang, bagi mereka tuh bangun jam 8 atau jam setengah 9 itu udah pagi gitu. Jadi konsep perkataan pagi ini macam-macam sih ya. Jadi sebaiknya sih bijaknya sih kalian bisa lakukan renungan harian atau lakukan saat teduh atau lakukan waktu kalian untuk Tuhan ya minimal 15 menit lah ya. Bisa dilakukan dalam satu hari itu, bebas terserah kalian kapan waktu senggangnya itu kalian bisa atur sendiri. Yang penting kalian lakukan secara setiap hari. Karena apa? Karena ini bagus untuk kegiatan kalian ya. Kalau misalkan kalian lakukan sebelum kalian beraktivitas, nanti aktivitas kalian tuh ketika kalian bekerja atau melakukan sesuatu hal itu akan pastinya nggak akan ada ganjalan, nggak akan ada kekesalan, nggak akan ada hambatan seperti itu. Jadi akan diberi kelancaran gitu. Dan jangan lupa setiap malam sebelum tidur, sengantuk apapun, jadi jangan sampai nunggu ngantuk, kalian berdoa dulu, berterima kasih atas hari yang telah diberikan. Kalian ingat lagi hari ini kalian melakukan apa, terus apa sih yang sudah saya lakukan. Ingat apa yang saya lakukan untuk Tuhan hari ini. Ingat juga kesalahan apa yang saya lakukan hari ini. Berdoa, minta ampun, dan mencoba untuk esok hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Jadi ingat, menikmati hasil jeripayah kita adalah baik. Seperti makan enak, minum enak, tidur pulas, bersenang-senang dengan keluarga, itu adalah baik. Tapi ingat bahwa semuanya itu datang dari Tuhan Allah kita. Semuanya itu berasal dari Allah. Dia yang memberikan. Dia yang memberikan, maka kita berhak untuk
melayani Dia tentunya. Ingat, beribadah ke gereja Tuhan hanya kasih 1 hari ya, di hari ke-7 ya. Sedangkan Dia kasih 6 hari untuk kalian semua. Betapa baik, betapa luar biasanya, betapa maha penyayangnya Tuhan kepada kita ya. 6 hari diberikan kepada kita dan 1 hari Dia minta untuk beribadah kepada Dia. Untuk hari-hari ini, untuk saat-saat ini, karena kemarin sudah kejadian corona atau covid ya. Jadi kebanyakan kan orang-orang nggak ke gereja secara onsite, secara offline, dan ditutup juga gerejanya ya. Maka kebanyakan mereka melakukan kegiatan beribadah itu lewat online. Dan untuk saat ini kebanyakan orang itu sudah terbiasa dengan online ya. Ada yang sebagian mulai lagi onsite atau beribadah ke gedungnya, tapi sebagian ada yang meneruskan online. Itu tidak masalah sih, selama niatnya tetap untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mau kalian online, mau kalian onsite, offline, itu terserah kalian. Yang penting niat kalian beribadah itu dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Baiklah sahabat terang kemuliaan, itulah tadi sekilas firman yang bisa kita sharingkan bersama-sama, bahwa saya ingatkan sekali lagi bahwa kenikmatan itu semua berasal dari Tuhan Allah. Kenikmatan itu makan, minum, tidur, bersenang-senang, itu semua datang dari Allah. Tanpa seizin Dia kita tidak bisa mengecap kenikmatan tersebut. Walaupun kita berjerih payah, bekerja keras gitu kan ya. Karena ingat, seperti yang Alkitab bilang ya, bahwa berkat Tuhan itu datang bukan karena kita kerja keras, tapi berkat Tuhan itu datang karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang ingin memberikan kepada kita. Bukan kepandaian kita, bukan kerja keras kita. Gitu. Itu tidak akan menambah segala sesuatunya. Jadi ingat, Tuhan nomor 1, andalkan Tuhan. Karena tanpa mengandalkan Tuhan, tentunya kerja keras kalian atau jerih payah kalian akan sia-sia. Sahabat kemarin, itulah tadi sedikit firman yang bisa saya sharingkan kepada kalian. Dan nanti di ujung video saya juga ingin memperlihatkan Port Chalmers ini ya. Jadi kota atau desa kecil ini seperti apa sih Port Chalmers ini, dan keadaannya seperti apa sih setelah masa COVID Corona ini ya. Di sini untuk sekedar informasi kalian ya, bahwa di luar ini sekarang sudah bebas masker, jadi nggak perlu pakai masker lagi. Oke, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa, kami tahu, kami percaya sekarang bahwa kami yakin Bapa, bahwa semua kenikmatan yang kami nikmati tentang makan, minum, tidur, dan bersenang-senang itu semua datang daripada-Mu. Kami tidak bisa menikmati semua itu tanpa seizin-Mu. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk terus mengenalkan-Mu, ajarkan kami untuk menomorsatukan diri-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang menonton video ini, berkati kami yang mendengarkan firman ini. Dan Tuhan Yesus kami doa. Oh ya, amin. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi firman yang bisa sharingkan kepada kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu menyertai kalian semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.